Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masamiqakum kama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini kita sama-sama dapat tasykurahim, yaitu dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mudah-mudahan kita termasuk apa yang dikatakan dalam satu riwayat, tidaklah duduk suatu kaum, suatu majlis zikir, majlis berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kecuali di tempat itu Allah, kecuali di tempat itu meliputi dengan mereka para malaikat dan penuh curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala menyebut mereka biman indahu, pada orang-orang yang di sisinya. Artinya Allah taala membanggakan kepada para malaikatnya orang-orang yang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengambil keberkahan, kita sedikitlah mengisahkan tentang mumpung bulannya bulan Mi'raj, artinya bulan Rajab. Nah, kita alangkah bagusnya sedikit mengisahkan tentang kelebihan ataupun keutamaan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kata para ulama, mukjizat yang terbesar setelah Al-Quran yaitu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan di Mi'rajkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan dikisahkan lagi Nabiullah Musa alaihissalam, beliau itu cuma mendengar kalam Allah taala yang tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Nah, tapi suatu saat Nabi Musa hendak melihat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jar Allah taala, dan tarani, kamu selamanya wahai Musa tidak akan dapat melihatku di waktu di dunia ini. Walakin zur ila jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Nah, tetapi kalau kamu bersikeras hendak melihat zatku yang maha mulia, pandanglah kepada gunung itu. Nah, lihat ya Allah taala gunung itu. Apabila gunung itu tetap pada tempatnya, kamu akan melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabari ja'alahu dakka fa kharra Musa sa'iqa. Manakala Allah taala tajalli di gunung tersebut, maka Allah menjadikan gunung tersebut hancur. Nah, fa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa pun pingsan, artinya kada mampu. Nah, lain hanya dengan Nabi kita SAW, beliau diberikan Allah taala dapat melihat zat Allah taala yang laisa kamitslihi syai'un, yang mana setelah beliau munajat dengan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan sembahyang 50 waktu untuk Nabi Musa berjasa lawan kita. Seandainya Nabi kita itu kada dipasarin Nabi Musa, bahasa kitanya pikir kita orang awam ini kepayahan, lalu juga kepayahan lah 50 waktu. Yalah, ibadah sembahyang ajen pulang orang dilanggar, ibadah sembahyang ajen pulang orang dilanggar, kada salat lagi malukah, yalah, ada salat lagi buhuma. Nah, untung Nabi Musa berjasa benar lawan kita. Nampak Nabi Musa menyuruh kepada Nabi kita untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tak tinggal 5 aja lagi.
Kalau itu periksa alis ya pas parek lain tuh menambah suaranya kita bisa menguler. Nah jadi 5 tuh bang teh. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara perkataan Nabiullah Musa kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ujian Nabi Musa, ya akhi Muhammad, anta taqul ulama ummati ka anbiya ibn Israel. Wahai saudaraku Muhammad, apakah kamu yang pernah berkata ulama-ulama umatku itu kedudukannya bagaikan nabi-nabi Bani Israel? Nah, jadi Nabi kita inggih nah jadi hebatnya ulama umat Nabi Muhammad ini kedudukannya sama ataupun sederajat dengan nabi-nabi Bani Israel, tapi yang membedakan pangkat nubuah ya. Nah, di antara ulama yang masyhur, yang mungkin hampir kita berdasarkan tahu, hampir juga di rumah-rumah kita ada gambar sedikit, yaitu Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sakupur. Guru Sakupur adalah ulama keturunan dari Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Nah, jadi beliau ini adalah memang pada tua jadi orang hebat. Nah, bahkan dikisahkan di dalam manaqib Datuk Kalampayan itu, kuitan Sayyidin itu nah waktu mengandung berdoa kepada Allah Ta'ala, ini mudah-mudahan anak-anakku kandung ini menjadi seorang ulama yang menebar kemanfaatan di mana-mana. Nah, jadi setelah lahir Datuk Kalampayan, beliau lama kelamaan sambil menuntut ilmu, bahkan dikisahkan mulai sejak waktu muda daripada Datuk Kalampayan ini rancak ditamui ataupun dan mendapatkan Lailatul Qadar. Kita ya lah ada nama batas Lailatul Qadar di hati orangnya. Kalau kan nanang anu parkir ya lah, itu bahasa dilihat ya lah, dilihat oleh orangnya kayak pageran. Nah, tapi umpama tuh nah diberikan kepada kita kamu lihat nah macam itu sunat ikhfa, sunat menyembunyikan. Kenapa? Kalau jadi fitnah. Nah, ada usaha. Artinya pidana masalah mimpi atau khusus ya kelebihan itu menyangka di sisipan ya ada usaha dikisah-kisahkan. Apalagi besar salah. Nah, tadi saya rasa alamannya lah. Sampai mana-mana tahun itu Lailatul Qadar, dari Lailatul Qadar dan nyata ada. Nah, jadi Datuk Kalampayan itu mulai sejak mudanya beliau itu memang rancak dituruni Lailatul Qadar, dan bahkan beliau juga berdoa agar beliau dijadikan ulama yang bermanfaat, dan juga anak keturunan Sidin sampai 7 turunan didoakan Sidin menjadi ulama yang bermanfaat, menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa. Nah, termasuk Guru Sakupur. Nah, bahkan Guru Sakupur ini jadi hebatnya jalur Sidin kada itu Kalampayan itu sebenarnya laki. Nah, kalau nelayan itu kan ada tahalat bibini, ada tahalat bibini. Kalau Sidin laki berataan. Nah, itu loh luar biasa itu apa Guru Sakupur. Beliau yang menghimpunkan, beliau yang menghidupkan kembali amalan serta tarikat yang diamalkan oleh datuk beliau, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, termasuk benasat tadi. Nah, belajar guru kapuh mana aslinya itu bisa lebih 2 kali lipat kita. Kita ada mahir bisa guring lah menyebutnya ada no. Nah, jadi panjang baik ini supaya nanti diringkas lah. Nah, tamu-tamu yang datang ke rumah beliau pada umumnya selalu beliau beri jamuan, makan dan minum serta nasihat yang berguna. Nah, jadi banyak tamu sedikit, baik kalangan pejabat, nah bahkan orang-orang dengan orang-orang ya topang di Jakarta itu datang, ya beban tapi mereka setelah datang lawan Guru Sakupur ini alhamdulillah berubah kelakuan tadi. Contohnya Gratis atau tadi tahun berapa kapal tanah itu luar biasa kalau kisahnya nih. Nah, apa jadi ratu gopur dan apa lah. Tapi alhamdulillah setelah ziarah berkunjung ke Guru Sakupur,
jauh perubahan hidup ini nah. Ini jauh perubahannya artinya nah. Kada tapi mau lagi nah tadi. Nah, apalagi diantaranya nah satu hal makanan saya tahu. Tamjir saya tahu juga. Niki Ardila tahu ben saya tahu lalih ibaratnya bahkan mas ya. Niki Ardila tuh artis top beri nih. Nah kayak pas Niki Ardila tuh. Nah tapi datang ada guru Sampong luar biasa. Nah orangnya pemurah. Nah bahkan kisahkan si Dintong kecelakaan Niki Ardila tuh. Seandainya aja nah kubur Niki Ardila tuh dibongkar ada hancur tak. Nah luar biasa orangnya pemurah dan tadi cinta kepada ulama. Nah Guru Zaini satu-satunya ulama di Kalimantan bahkan di Indonesia yang mendapat kewenangan daripada Tarekat As-Samaniyah untuk memberikan ijazah. Karena itu banyak orang yang mendatang kepadanya untuk mengambil ijazah Tarekat As-Samaniyah. Tidak hanya daripada kawasan Kalimantan tetapi juga dari luar pulau Kalimantan, bahkan luar negeri seperti Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Pada waktu muda, Guru Zaini berdiam di kampung Karaton, Martapura. Kemudian pindah membuka perkampungan baru di dalam pagar. Nah, jadi berpindah-pindah nih ya macam-macam gangguan tadi. Nah, kayak zaman Nabi jangan kenapa sih jadi pindah ke Madinah? Memang di Makkah ini kan awal lagi dah. Nah, artinya gangguan luar biasa. Nah, pada akhirnya beliau pindah ke kampung Sakupol. Jangan nang nah sebelum situ wafat pamai 5 tahunan begitu kan tapi ramai hal itu kan lupa benar deh kompleks apa ada di situ mulai irigasi yang sana tuh banyak kosong ini nah ini nah luar biasa deh bahkan tanah larang-larang benar ya seandainya nang norma aja kayak ini ada dana covid nih cair benar tuh bubuhan nang saompa ya lah nampak ada nang wani menyiwas 2-3 hari 10 juta. Nah bahkan ada keluarga kami lah. Nah keluarga bini bang rumah segitu kayak tapi jauh pada masalah rodah tuh. Tapi halus bang rumah nih. Nah ada nama wali menukari tinggi. Ya sih naik bang. Cari sini biasa nak keberangkat 7 arah bincang dah. Nah bebubuhan kus ya. Angger orang 5 miliar setengah ngai lah. Udah jual. Nah tapi kan tapi jauh masih berpindah tak belakang sedikit. Nah artinya luar biasa lah berkah orang alim. Ketigalah Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wafat pada hari Rabu tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah atau 10 Agustus 2005 Miladiyah. Nah tapi rasanya di 17 tahun ada kerasaan rasa tahun tadi hanya sehingga meninggal dunia tapi buktinya lawas benar dah ya lah. Nah itulah ada kerasaan. Nah bahkan kayaknya makin bertahun makin cinta orang makin ramai orang mahauli Guru Sampong. Nah kan kita ingat mulai waktu awal nah awal kan dalam orang penasib ini gawat melihat bahkan di zaman dulu tuh ada nang keasikan nang kadingan ampih nah ini Allah jadi ada napak tak harus saya berpikirin. Nah, jadi mulai awal-awal kita kawal masuk ke dalam nah. Nah, tapi banyak pulang tidak jauh tak halaman nang langgar. Jauh lek aku pulang tidak tak dalam gang pulang. Pulang tak keluar komplek. Ya, nah akhir tadi nang kelompok awal nang 2 tahun tadi sampai di pasar papan ngamek. Nah, mulai awal nah berapa deh. Nah, tapi saya ini pulang jauh pulang sampai ke kampung-kampung kita bahkan banyak orang mengadakan lagi. Nah itulah ulama walaupun kayak Pak tetap kemuliaan mereka itu tetap timbul. Ada acara nang kain sama tapi kayaknya banget lebih besar daripada nang biasa. Berarti kampung-kampung apa di Sampong aja itu kan kadang-kadang sebagian aja itulah kan kalau kita ini bajan beberat sekaligus bahulan Guru Sampong ya nah ya Allah. Nah itulah ulama. Jadi mudah-mudahan kita nih ya awas sedikit demi sedikit mencontoh amalia sedikit mana nang kalau kita ya lah burdah mau azab lah atau nang berhabsi kah. Nah itu mudah-mudahan kita ini ya bermanfaat lah. Yang penting kita gawe aja insya Allah tetap ada tuh hasilnya.
Nah, artinya kita suatu saat karena ada perlu dengan amaliyah, artinya dengan pahala. Kalau kita di dunia ini kan kayak duit aja perlu leh. Nah, tapi karena di akhirat lain pulang ada terpakai lagi duit. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu amal ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan ada berkahnya. Mudah-mudahan kita dengan berkah mahauli bersaubar ini kita diberi Allah taala keafiatan, kesehatan, panjang umur, murah rezeki, taat ibadah kepada Allah taala, yang pada akhirnya apabila kita tutup usia mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat Rasulullah dan mendapatkan syafaat daripada ulama-ulama aulia Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini yang saya sampaikan, kurang lebih jam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin ya Allah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As'aluka ya Allah ya Rabbana sihhatan qalbi wa jasad wa afiatan abdan kullahu wal walad wa tula hayatin ma kamala al-istiqam mahzan al-hammi wal kibri wal riya wal 'ajzi wal hasad wa rizqan batinan wa sana wa yaqasul maqamana 'amalan minhajir rashad wa husnan ada fil akhlaqi jami'ah bi fadlik Allahumma ya barra ya samad بجاه نبيك المصطفى خير الورى بفضل من صلى ومن حج ومن سجد. اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك ورزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.